Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan merangkum alur cerita dari anime God Eater. Anime ini diadaptasi dari video game dengan judul yang sama, produksi Namco. Studio Ufotable mulai menayangkan anime ini pada tahun 2015 dengan genre action, sci-fi, fantasi, militeri, dan memiliki 13 episode. Di tahun 2071, umat manusia berada di ambang kepunahan karena munculnya monster bernama Aragami. Mereka kebal dengan senjata api, bahkan bom sekalipun. Untuk menanggulangi ancaman tersebut, manusia membentuk unit khusus bernama Fenrir. Fenrir mengumpulkan korban yang selamat dan mengevakuasi mereka untuk mencegah kepunahan. Kini manusia membentuk pasukan khusus bernama God Eater yang dipersenjatai dengan God Ark, satu-satunya senjata yang mampu melawan dan membunuh Aragami. Akankah manusia dapat membasmi monster Aragami? Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ke videonya. Di awal cerita diperlihatkan Utsuki Lenka yang berjuang bertahan hidup dari serangan Aragami. Untung saja ia sudah sampai di tembok pertahanan umat manusia Fenrir. Kemudian scene berpindah saat Lenka melakukan kualifikasi sebagai God Eater dan memasang gelang penghubung dengan God Ark miliknya. God Ark adalah senjata khusus yang digunakan untuk membasmi Aragami. Setelah Lenka menjadi God Eater, saat itu para Aragami menyerang dinding penghalang. Unit 2 bertugas menangani hal tersebut. Lenka terlihat bergegas mengikuti tim 2, namun ia dihalang oleh Amamiya Tsubuki. Terlihat ia memarahi Lenka yang sembrono dan berkata bahwa misi untuknya adalah latihan. Saat itu Lenka berkenalan dengan Fujike Kouta, teman seangkatan Lenka. Kemudian scene berpindah saat Lenka dan Kouta melakukan latihan. Singkat cerita, hari berganti. Saat Lenka berjalan di lorong, ia melihat salah satu God Eater yang terluka karena menjalankan misi. Lenka pun membuat permohonan untuk berlatih kembali. Namun saat itu Lenka tidak mengerti cara membuat permohonan. Untung saja datanglah Kouta yang membantu Lenka. Saat itu Kouta menanyakan kenapa Lenka berusaha begitu keras. Lenka pun menjawab kalau ia ingin segera memusnahkan Aragami. Saat Lenka berlatih, Siksal, direktur cabang Fenrir, datang melihat. Karena Lenka adalah tipe baru dan sangat langka, ia menyuruh Amamiya untuk menggunakan Lenka dengan baik. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Kouta merasa Lenka sedang banyak pikiran, ia mengajak Lenka ke gudang penyimpanan God Ark. Dan memperkenalkannya dengan Kusunoki Lika, kepala bagian pemeliharaan. Lika menunjukkan God Ark yang akan digunakan Lenka. Setelah melihat God Ark miliknya, Lenka terlihat senang dan berterima kasih kepada Kouta. Saat melewati ruang bersantai, Lenka mendengar berita kehebatan tim pertama. Namun tiba-tiba malam itu masalah besar terjadi. Para monster Aragami menerobos dinding dan menyerang pemukiman. Setelah mengirim semua God Eater, tanpa diduga Aragami menyerang dari dua arah yang berbeda. Karena semua God Eater terlanjur dikirim ke satu titik, Lenka meminta izin untuk pergi ke titik lainnya. Namun Mayor Amamiya tidak mengizinkannya. Karena teringat dengan masa lalunya, Lenka tidak memperdulikan larangan Mayor Amamiya dan memilih pergi melawan monster Aragami.
Saat itu Amamiya menutup gerbang 2 dan 3 untuk menghentikan Lenka, namun hal tersebut tidak berhasil. Shin pun berpindah di mana Aragami belum bermunculan. Saat itu ada 3 ilmuwan yang menemukan jenis sumber daya energi baru. Mereka adalah Siksal, sang direktur cabang, Sakaki, dan Aisa. Kemudian Shin kembali ke Lenka yang sudah berada di lokasi. Saat itu di sana sudah terdapat satu God Eater bernama Eric, namun ia diserang oleh Aragami dari belakang. Lenka yang melihatnya berusaha menyelamatkan Eric. Karena Lenka belum cukup kuat, God Arc miliknya lepas dari genggamannya. Eric yang berada di belakang Lenka menyuruh Lenka untuk lari karena tanpa God Arc, Lenka tak mungkin bisa menang. Namun Lenka memilih untuk tetap bertarung dengan menggunakan balok kayu. Untung saja saat itu tim pertama datang setelah menjalankan misi. Terlihat Lindo, kapten tim pertama, sedikit kesal karena kembali bekerja setelah pulang dari misinya. Saat Lindo dan yang lainnya melawan Aragami, Lenka berlari menyelamatkan seorang wanita. Namun jarak Lenka terlalu jauh. Dan tiba-tiba God Arc Lenka yang berbentuk pedang berubah bentuk menjadi senapan dan menembak Aragami itu. Lindo dan yang lainnya terkejut karena Lenka adalah tipe baru yang sangat langka. Karena perubahan God Arc Lenka hanya kebetulan, ia kebingungan untuk menggunakan God Arc miliknya. Tidak hanya itu, masalah kembali bertambah. Aragami berukuran besar yang dinamakan Vajra muncul tiba-tiba. Lenka meminta izin kepada Lindo untuk membantu. Pada awalnya Lindo menolak, namun saat melihat tekad Lenka, Lindo pun menyuruh Sakuya membawa Eric ke tempat yang aman dan mengajari Lenka cara menggunakan God Arc miliknya. Saat itu Eric berterima kasih kepada Lenka dan berpesan agar tidak mati. Setelah mengajari Lenka cara menggunakan God Arc miliknya, Sakuya memperkenalkan diri sebelum menjalankan operasi mengalahkan Vajra. Lindo dan Soma melawan Vajra, sedangkan Lenka dan Sakuya menjaga mereka dari belakang. Karena tembakan Lenka meleset, ia memilih mendekat dan menembak Vajra. Akibat serangan Lenka, Vajra tersebut merasa kesakitan dan mengeluarkan sengatan petir. Lenka yang tak sempat menghindar terkena serangan yang membuatnya pingsan. Setelah Lenka sadar, ia sudah berada di dalam sel tahanan. Lenka berada di tempat itu karena melanggar perintah. Saat itu, Lenka menanyakan apa yang terjadi setelah ia pingsan. Namun, Mayor Amamiya tidak menjawab dan pergi begitu saja. Saat itu, Lindo berada di luar ruang tahanan. Ia dititipi sebuah barang milik Lenka yang tertinggal di seragamnya. Di waktu yang sama, di rapat Dewan Penyidik sedang membahas sanksi apa yang akan diberikan kepada Lenka dan kedatangan tipe baru dari cabang Rusia. Saat itu, di dalam pesawat terlihat seorang dokter yang memberikan obat. Alisa adalah God Eater tipe baru yang kuat, namun ia memiliki masalah dengan kecemasan berlebih. Shin kembali ke Lenka yang didatangi Lindo. Lindo memberi kabar kalau Vajra telah dikalahkan. Namun Eric tewas dalam pertarungan itu. Saat Lenka pingsan, Souma menghambat pergerakan Vajra agar Lindo bisa membawa Lenka ke tempat yang aman. Dan Sakuya membantu Souma dengan peluru terakhirnya. Untung saja bala bantuan datang dan memojokkan Vajra tersebut. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Lindo langsung memenggal kepala Vajra itu.
Setelah Vajra dikalahkan, hujan pun reda. Terlihat wanita yang diselamatkan Lenka berterima kasih kepada Lenka yang pingsan. Namun saat itu, kepala Vajra yang sudah terlepas dari tubuhnya masih memiliki kesadaran dan menyerang Lenka. Erik yang melihatnya melompat untuk menyelamatkan Lenka. Setelah bercerita dan mengembalikan barang milik Lenka, Lindo dan Amamiya terlihat menghadiri upacara pemakaman Erik. Upacara tersebut dihadiri oleh semua staf dan rekan God Eater lainnya. Masih dalam suasana duka, Takeda Hibari dan Lika membicarakan regu pengintai yang mendengar cerita Erik kalau Lenka berusaha menyelamatkan Erik dan menyerang Aragami tanpa God Arc. Mendengar percakapan mereka, Lindo tersenyum dan mengingat kalau dulu juga ada orang bodoh seperti Lenka. Setelah itu, Lindo pun mendatangi Lenka untuk menanyakan apa yang ia dengar tadi. Saat itu, Lenka malah balik bertanya, "Kau sendiri apa akan kabur, meninggalkan teman hanya karena tak bersenjata? Apa yang harus kulakukan? Ajari aku cara bertempur dan melindungi." Saat itu Lindo hanya terdiam. Sedangkan di tempat lain, pesawat yang membawa God Eater tipe baru dari Rusia diserang oleh para Aragami. Saat itu Lindo dipanggil Mayor Amamiya untuk mengawal tipe baru ke tempat mereka dengan selamat. Tapi karena Souma sedang keluar menjalankan misi, Lindo meminta Lenka untuk menggantikan Souma. Setelah menanyakan permintaan Lindo kepada Direktur Cabang, Amamiya mendatangi Lenka dan memberi dua pilihan. Apakah Lenka hanya duduk dan menunggu putusan Dewan Penyidik atau keluar dan membuktikan kalau Lenka dapat berguna? Lenka pun berkata kalau ia hanya diam dan menunggu, Dewa tidak akan membantunya. Karena Lenka sudah tidak mempercayai doa, ia memilih untuk membuktikan pada para petinggi kalau ia dapat diandalkan. Lenka pun keluar tahanan dengan Amamiya sebagai jaminan. Sebenarnya Amamiya tidak setuju mengeluarkan Lenka, namun ia melakukan hal tersebut karena permintaan adik kandungnya Amamiya, Lindo. Kemudian Lindo memberikan 3 perintah yang harus ia lakukan. Di waktu yang sama, Siksal, Direktur Cabang Timur, mengingat masa lalunya. Sel sumber daya energi baru yang mereka teliti memiliki tingkat evolusi yang sangat tinggi. Karena hal itu, Siksal dan Aisyah memiliki bayangan seandainya mereka dapat mengungkap lebih banyak rahasia sel tersebut, mereka bisa menerapkannya ke bidang lainnya. Namun saat itu, Sakaki Pillar khawatir kalau sel tersebut akan berevolusi di luar ekspektasi mereka. Namun Siksal menyangkal hal tersebut. Kembali ke masa kini, terlihat Lenka berangkat menjalankan misi. Sedangkan Alisa terlihat membuka pintu pesawat untuk melawan Aragami yang menyerang pesawat. Dan bersambung. Akankah Lenka dan lainnya berhasil menyelamatkan pesawat yang diserang Aragami? Saksikan jawabannya di part selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, Mimin ingin meminta bantuan kalian untuk like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.